Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wal amni wassalam. Wa bismillahi ala ni'matil hurriyah sababan li tahqiqil ubudiyah wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ballaghar risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah la haula wa la quwwata illa billah wa'adu. Segala puji hanya milik Allah atas perkenannya nikmat lahir batin yang dapat kita deteksi dan tidak dapat kita deteksi, paling tidak sampai pada waktu atau kesempatan dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan pertemuan kajian tasawuf bulanan. Mudah-mudahan kita sekarang bertemu titik singgungnya dengan bulan Rabiul Awal. Allah limpahkan keberkahan bagi kita, kecintaan yang sejati dan peningkatan ketaatan serta kedekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hari ini juga sekaligus adalah muhasabah kemerdekaan, karena kita berada di tanggal 16 Agustus. Mungkin dari kemarin, minggu-minggu kemarin sudah hingar-bingar kata yang paling memenuhi benak kita adalah kata merdeka. Dari mulai rumah masang bendera tuh, masang bendera di jalan ada merah putih ya. Di beberapa tempat mulai ada giat-giat untuk kegiatan lomba rutin, dari mulai botol balap karung, dari mulai panjat pinang. Semua itu adalah tradisi yang mengakar, sulit dirubah dan sulit digeser. Enggak masalah ya. Tapi poin pentingnya bagi kita adalah bukan itu. Mari kita tafsirkan ulang kata merdeka dan apa relevansinya dengan tasawuf. Tentu merdeka dalam tasawuf adalah sesungguhnya tahqiqul ubudiyah. Tahqiqul ubudiyah itu adalah memastikan hanya menghambakan diri kepada Allah saja. Namanya tahqiqul ubudiyah. Jadi kalau selama ini uang mengalahkan kejujuran, berarti kita masih diperbudak oleh uang. Kalau jabatan masih menghalalkan segala cara, diperjuangkan habis-habisan, berarti jabatan kita sudah menjadi Tuhan. Selama ini kalau di grup sosial media bahwa jempol netizen dan tepuk tangan lebih dan masih diharapkan, berarti Tuhan dan Tuhan dalam kemerdekaan kita masih adalah di luar diri kita. Boleh jadi kalau dulu senjatanya penjajah itu lewat tentara, lewat politik, lewat tank, dan sekarang masih berlangsung di Palestina. Tapi sekarang lewat cara-cara yang lain, lewat sosial media,
Mari kita jujur. Oke, secara politik kolonial sudah nggak ada. Tapi secara ekonomi, apakah kita sudah terbebas dari oligarki? Jawabanana acan. Apakah penegakan hukum sudah merdeka dari intervensi? Jawabanana acan. Apakah pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan mudahnya lapangan kerja? Acan. Lamun jawabanana acan, berarti acan merdeka sepenuhnya. Nah, kutipan Imam Ibnu Athaillah yang relevan dengan tema kemerdekaan itu adalah membebaskan belenggu nafsu dari selain Allah. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa ammadana bi barakatih. Kata Imam Ibnu Athaillah, anta hurrun, kamu merdeka, mimma anta, dari sesuatu, anta, di mana kamu, anhu ayisun, yang darinya tak berharap, cuek, tak berharap. Wa anta abdun, dan kamu adalah hamba, lima anta fihi, bagi sesuatu, anta fihi, yang kamu ada di dalamnya, qami'un, berharap. Kalau kalimat singkatnya, kita akan merdeka dari sesuatu yang tidak kita inginkan, dan kita akan menjadi budak dari sesuatu yang kita inginkan. Jadi persoalannya itu persoalan keberpihakan nafsu. Tidak akan ada kemerdekaan bangsa sebelum ada kemerdekaan jiwa. Bisa jadi Belanda geus leungit, tapi lamun masih kajajah ku kahayang, secara individu kita masih belum merdeka. Berbeda terbalik dengan Bilal bin Rabah digencet ku batu, dirayu, dilesu, titah ngalepaskeun tauhid. Sanajan dadana dibeungbeuratan batu, yang keluar dari mulut Bilal ahad, ahad, ahad. Badan Bilal terbelenggu, tapi jiwa Bilal merdeka, ahad, ahad, ahad. Nah, ini berarti Bilal itu adalah seorang budak, tapi jiwanya orang mati balik. Awak merdeka, jiwa budak. Coba masih sok kajajah kuno kamari teh, ku hasud, ku sombong, ku tengil, ku sirik. Kalau jawabannya masih terjajah, kita belum merdeka. Di keluarga, dengan istri masih menang kalah, istri harus selalu kalah, kita selalu menang, belum merdeka. Di depan anak masih menunjukkan otoritas, bahwa yang benar selalu ayah, yang salah selalu anak. Padahal Nabi mengatakan, anta khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Tentu bukan persoalan menang kalah, tapi persoalan menanggalkan ego.
lamun masih menang sorangan berarti di keluarga pun belum merdeka, kajajah keneh ku nafsu. Sedangkan secara psikologis orang merdeka itu orang yang sudah terbebas dari emosi, sudah bisa mengendalikan diri. Islam sudah lebih dulu mengajarkan itu. Laisa sadid bisur'ah wa innamas sadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang gagah bukan orang yang ketika marah mun aing geus ngamek pasti sieun kitu lain. Atawa ngahaja urang teh sok dijadikeun tameng ku pamajikan. Lamun budak teh nurut wae, benteng terakhir teh saha? Bapana. Lamun bapana geus ngamek budak sok sieun. Padahal kata Nabi yang gagah bukan orang kalau marah orang takut, bukan. Tapi orang yang ketika marah saya bisa menguasai diri saya. Oh. Harita can aya fakultas psikologi, Pak. Mungkin analisa-analisa psikologi belum ada teorinya. Termasuk tentang bagaimana menganalisa kondisi mental orang yang sedang tertekan. Can aya lebna. Tapi 14 abad silam Rasulullah telah memberikan isyarat. Orang gagah bukan orang yang pandai bertengkar, bisa mengalahkan orang dengan kemarahannya, tapi orang yang mampu menguasai kemarahan ketika dia marah. Nah, itu teh susahnya. Komo teradikir mah. Kenapa ada hubungan zikir? Karena dengan zikir itu menata pikiran supaya henteu otomatis teuing gitu. Namun dina alat mah naon ngaranna reseptor. Ada yang menyaring dulu reseptornya. Ada yang menyaring tidak langsung. Nah, kita kadang-kadang kan begitu sekarang. Lebih cepat mudah menilai daripada melaksanakan nilai, dan kita lebih cepat mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. Bahkan kita bertanya bukan untuk paham, bertanya untuk mencari celah. Bahkan kita berdialog bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran. Nah, intinya satu adalah dalam pengendalian emosi. Dengan tetangga begitu juga. Bisa jadi masalah parkir mobil, masalah budak rame. Iya kan? Bisa jadi. Oke, 2028 masalah beda pilihan. Pemilu beres teh, silaturahmi teh beres. Berarti can merdeka teh. Sama. Pak, apakah masih relevan kalau kaidah tasawuf dipakai ke negara? Oh, sangat relevan. Apa coba penyebab korupsi? Terlalu dikendalikan oleh keinginan dan ambisi. Bisa ambisi politik, bisa ambisi kelompok, bisa ambisi pribadi. Padahal ketika bernegara, kenapa harus ada akuntabilitas? Intinya siapa yang bertanggung jawab, kan itu. Kenapa harus ada transparansi? Intinya jabatan itu bukan kesempatan. Jabatan adalah aman. Ini relate dengan kutipan yang kemarin-kemarin. Lahirlah dari tamak itu adalah cabang-cabang kehinaan yang lain. Kata Imam Ghazali, tamak itu adalah induknya segala macam dosa.
Nah, bukankah ketika jabatan dibela habis-habisan akan melahirkan kezaliman yang lain? Korupsi, kolusi, nepotisme. KPK sudah ngomong bahwa sehebat apapun regulasi, secanggih apapun pengawasan, akan tetap ada celah ketika sistem dijalankan oleh manusia yang rapuh secara moral. Eta. Jadi tasawuf teh pada tempatnya mengambil posisi yang realistis. Kan itu. Perlu kestabilan bernegara, ya, tapi perlu pembatasan kekuasaan supaya tidak sewenang. Bukankah itu semua adalah terkait dengan penyakit mental? Sama Pak. Mental dalam pengelolaan anggaran, mental dalam mengelola jabatan, mental dalam mengendalikan kewenangan. Nah, selama manusia belum merdeka dari ambisinya, sistem secanggih apapun tidak akan pernah bisa hidup dengan cara yang bersih. Wa innama kanal insanu harron mimma aisun minhu. Manusia selamanya akan terbebas dari sesuatu yang tidak pernah dia inginkan. Li'annahu lima aisun min dzalika syai'. Karena ketika dia tidak menginginkan hal itu akan sesuatu, apa selanjutnya? Rofa himmatahu anhu, dia akan menghilangkan himmahnya anhu darinya. Wa allaqaha bil malikil haqqi, kemudian mengikatkannya hanya dengan Allah saja. Jadi ketika jabatan itu akan ada ujungnya, ketika uang juga ada ujungnya, kenapa harus menyandarkan harapan sepenuhnya pada uang dan jabatan? Tetapi ketika kita akan terus tergantung kepada Allah, maka yang sebaiknya kita gantungi dengan baik, kita sandari dengan kuat adalah Allah. Nah, ini yang menjelang masa pensiun sudah mulai tuh, apa namanya tuh, goyah. Ya kan? Goyah. Yang sudah mulai tua goyah tuh. Yang sudah mulai anak-anaknya jauh goyah. Maka ini ujiannya, ujian kemerdekaan. Jadi nu ngaranna merdeka mah hanya boleh diperbudak, dimiliki oleh Allah saja gitu. Tapi bukan berarti mengabaikan tanggung jawab maksudnya. Tapi tetap ada takarannya, kita tahu batas. Tidak ada hubungan yang perlu dipertahankan habis-habisan. Semua ada batasnya. Palima allaqo himmatahu bil malikil haqqi sakharul haqqu lahu sairul khalqi. Ketika dia gantungkan himmahnya, cita-citanya hanya kepada Allah, Allah bakal membantu dia untuk menundukkan makhluk yang lain gitu. Kayak kemarin aja logikanya begitu. Kenapa hidup kita susah terus? Karena kita hanya mengingat Allah pada saat susah. Jadi Allah bikin susah supaya ingat terus sama Allah. Kan logiknya begitu. Ketika kita menggantungkan pada harta, maka harta itu akan memperbudak kita. Kita sair teh, sair agim sa. Hah? Naon sair agim teh? Jika dunia barang siapa Allah tujuannya, ya kan?
Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan mendatanginya, akan melayaninya. Barang siapa dunia tujuannya, diperbudak dunia sampai akhir masa, diperbudak dunia sampai akhir. Karena jabatan jadi tujuan, karena pangkat jadi tujuan, karena popularitas jadi tujuan, karena uang jadi tujuan, maka sampai batas akhir hidup kita selamanya diperbudak. Kehilangan Allah pasti, dan kita pun akan diperbudak oleh semua tadi yang disebutkan. Tapi ketika mikirnya terbalik, ketika Allah jadi tujuan, ketika ambisi tertinggi adalah ridho Allah, maka bisa jadi makhluk itu akan mudah ditundukkan oleh Allah buat kita. Bahkan fakanatil asya kulluha abidan lahu, seluruh makhluk akan menjadi hambanya, seluruh makhluk akan melayaninya. Nah, mari kita ukur jarak kita sekarang, muhasabahi aja, jangan terlalu yang jauh, tentang seberapa jarak kita dengan uang, dengan semua yang tadi disebut, lalu ukur kenyamanan kita. Ada istilah dengan disebut resistensi kenyamanan. Seberapa jauh kita terganggu dengan aksesoris dunia, sejauh itu pula kita menjadi orang yang betul-betul merdeka atau tidak. Wa anta ma'al aqwan malam tashhad al mukawwin, selama kamu terikat dengan makhluk dan tidak pernah menyaksikan yang mewujudkan makhluk, fa idza syahidtal mukawwin kanatil aqwan ma'ak, tapi ketika kamu kuat relasinya dengan Allah, maka makhluk pun akan selalu besertamu. Nah, ini keyakinan, Pak, harus menjadi bagian daripada akidah kita. Akidah kita rumusnya dari atas ke bawah. Makhluk ada dalam penjagaan Allah. Ingin kuat hubungan dengan makhluk, perkuat hubungan dengan Allah. Jangan gara-gara hubungan dengan makhluk, dengan Allah sepi, terbengkalai. Wa man kana abidan lillah fakana harron mimma siwah. Barang siapa yang sepenuh hati menjadi hamba bagi Allah, maka dia akan selamanya merdeka dari selain Allah. Wa innama kanal insan abdan lima tami'a fihi, yang tadi ketika manusia masih diperbudak oleh sifat tamak, toma, sarakah, karena menginginkan atau tamak atau serakah terhadap sesuatu, yaqtadi al-mahabbah, pasti akan fanatis. Fanatik, mahabbah teh fanatik. Semua yang fanatik itu buruk ya. Iya. Ada fenomena di sosial media, kalau kita perhatikan ada pola. Polanya apa? Kenapa tokoh politik harus dibela habis-habisan sih? Coba. Kalau ada yang kritik disangkanya nyerang gitu lain. Lamun ngomongna rada lempeng saeutik, wah kadrun tah gitu. Lamun ngomongna jika pro kaditu tah kelompok 58%.
Padahal mah kita kan harus jujur kan. Yang bagus apresiasi, yang salah dikoreksi, ya dong. Yang salah dikoreksi. Cenah salahna sakali, mana disalahna unggal pidato. Ya seolah-olah hanya politik gitu, seolah-olah. Maka benar kata ulama, yang namanya tamak itu melahirkan fanatisme. Apapun fanatisme itu, fanatisme mazhabkah, fanatisme kelompokkah, fanatisme tokoh, itu semua adalah sebagai pembuktian kita belum merdeka gitu. Belum santai, belum merdeka. Seolah-olah lamun tokohna disinggung kiamat. Sarua urang oge. Jangan naib, jangan sinis, ya kan? Karena semuanya sentimen. Kalau naib salah ge dibela. Mun sinis bener ge abi-abi teu nyaho. Bagaimana ya, konstruktif dong. Konstruktif itu maksudnya jangan juga selalu menyerang seolah-olah yang punya jabatan, tapi kita nggak mau ngoreksi diri. Kan orangnya masih osok tumak temak meren, osok teu nemak. Supaya cepat surat osok. Nyen KTP sok eta ku agen langsung atau pakai langsung ke orang dukcapil osok. Apa melalui Pak RT? Pak RT malah loba antara dipake. Daya teh cenah palila teh. Ada paribasa mending keluar uang pelicin tapi cepat. Apa itu bukan pendidikan korupsi? Sarua teh ge. Korupsi. Ya, kita juga harus fair ya, secara seimbang. Sama. Intinya jangan didominasi oleh nafsu, oleh ego. Sama juga jangan didominasi oleh ego kelompok, identitas. Merah putih nggak akan bertanya Anda siapa, Anda dari mana, Anda ormasnya apa, ya toh? Merah putih hanya akan mengajarkan kita terus berani untuk berjuang dalam kebaikan dan selalu bersihkan diri dalam pengabdian. Disebutnya merah putih. Ya mah berjuang kudu aya udang di balik batu. Pasti kenyawan. Ya. Dan kata pengamat bukan kata saya kan itu. Bisnis yang paling menjanjikan saat ini adalah bisnis MBG. Ya, kata pengamat. Bentuk kritiknya gitu. Kenapa Pak paling menjanjikan? Itu kan bukan fitnah lagi. Yang terduga korupsi itu sehari 1 miliar. Berarti mendatangkan untungnya potensinya bukan tahunan Pak. Lain tahunan deh, harian. Bahkan per item. Aina korupsi nog. Sukan korupsi hayam. Poe rebo deui korupsi naon. Terusnya gitu. Kan di kita masih begitu. Mentalitas itu. Mentalitasnya mentalitas yang belum bersih. Kalau ada kritik ya wajar dong. Sangat wajar. Kenapa? Karena tidak akan ada jabatan yang betul-betul menjadi milik pribadi. Bahwa semuanya berdasarkan akuntabilitas dan seterusnya. Terakhir karena sudah Isya, wa hadzal makna, dan dari makna ini ma huwa ahya al-huriyah haqiqatul ubudiyah. Merdeka itu dalam Islam bukan sebebas-bebasnya. Eta mah ngaranna sekuler atau sebebas-bebas nama. Merdeka itu adalah hakikat penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seorang hamba harusnya melepas keinginan,
pada selain Allah, merdekakan dirinya dari penghambaan pada selain Allah. Dan hamba terburuk adalah yang dalam pengakuannya menjadi hambanya Allah, tapi faktanya masih diperbudak oleh dunia, oleh selain Allah. Baik, mudah-mudahan secara personal, secara jiwa kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka belum tentu bisa menentukan diri sendiri, tapi menselaraskan nilai individu dengan keinginan Allah. Dalam kehidupan keluarga kita betul-betul menjamin kemerdekaan. Kemerdekaan bukan kebebasan pada anak, tapi membebaskan diri dari otoritas, dari belenggu ego, dengan menghargai fungsi masing-masing. Dengan tetangga pun seperti itu. Indonesia sudah 81 tahun merdeka, tidak membutuhkan kita sama, betul kan? Butuh sama enggak? Enggak. Yang dibutuhkan adalah kebersamaan dalam keberagam. Yang dibutuhkan oleh komplek Purimas Regensi bukan kemenangan, tapi ketenang. Jadilah pribadi tetangga yang saling menenangkan, bukan saling memenangkan. Nah, bisa jadi kalau menang-menang lain tenang-tenang, akhirnya juga tidak akan ada kemerdekaan itu. Maka insya Allah kita akan merdeka secara individu, secara bertetangga, dan secara kewargaan. Dan kita tidak takut lagi oleh penjajah yang sebenarnya. Yang mirisnya pada hari ini, ekonomi masih dipegang oligarki, intelektual juga masih dipegang, kelila-lila dijajah ku AI. Ya kan? Baheula keur urang tahun 80 lewat tol Jagorawi teh aya keneh nu seuri pan, nukeran pemulangan, lamun ti peuting mah tara make kutang. Dan dijagana lalaki ku jelema gitu maksudnya. Kalau sekarang kan udah semua mesin kan? Iya. Serba mesin, serba kartu, serba kiris. Ada itu filosof orang Bosnia mana? Zizek. Zaman AI semakin canggih, nanti manusia semakin bodoh. Budak urang ayeuna geus armungan mikir tah. Generasi alpha. Ndak di pesantren saya mah HP. Kunaon sababna? Supaya budak teh potensina teu tumpul gitu maksudna. Masalah komputer, masalah mengakses AI itu ada waktunya dan sangat kita batasi. Coba dina sarjana kuliah geus UT, ngajukeun proposal judul geus AI, ngabahasna dialektika masalahna ku AI, menyimpulkeun ku AI. Jadi master teh master AI ya. Sarjana SEI. Iya. Apa coba? Urang teh jadi kurang gerak, kurang mikir, ya toh. Akhirnya dari pribadi anak-anak kita, cucu-cucu kita kurang sehat, kurang terlatih. Ayo coba. Di komplek ini saya yakin presentasinya tidak sedikit orang yang bekerja jadi di rumah, bekerjaannya di rumah ya. Baheula zaman pandemi diperkenalkan istilahna. Naon ngaranna teh? Work from home. WFH. Ya. Work from home. Nah, sekarang kan begitu. Bisa jadi 2030 mah nggak serba mesin, Pak. Serba mesin. Maka ya tentu kita tidak bisa menolak zaman. Ulah sok gampang mengiyakan enak zaman kutoh moal balik deui. Zamanna geus kieu. Tapi orang harus melakukan mitigasi. Nah, mental barudak diperkuat. Iya, bayangin. Persoalan pembinaan anak muda sekarang itu adalah kesenjangan generasi, kesenjangan generasi. Mun zaman urang mah zaman baheula keneh, zaman kolonial orang.
kesenjangan generasi. Orang sok ngajarkeun ka budak gitu pan, yang lain bisa kakak harus bisa. Nah, paribasa teh ka budak teh. Budak anu teh kitu deui. Saking merdekana generasi Z itu bukan menjawab yang lain bisa kakak harus bisa lain. Kalau yang lain bisa kenapa kakak harus bisa? Kok kakak harus bisa sih? Balik nanya, kan ya bener deh. Generasi alpha lebih parah. Kalau merasa kakak bisa seperti orang lain bisa, wakilin deh. Saya nggak usah. Ya lebih parah lagi politiknya. Jadi itulah Nabi mewanti-wanti, didiklah anakmu jauh-jauh beda dengan cara pendidikanmu karena mereka diciptakan di zaman yang berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.